Judul pelajaran ini masih di kisah menyeberangi Sungai Yordan. Terakhir kita mendengar cerita bahwa Musa meninggal. Ya, sebelum meninggal Musa menunjuk Tuhan yang menunjuk, bukan Musa. Oh ya, Tuhan menunjuk Yosua. penggantinya Musa yaitu Yosua. Bapak baca dari sejarah para nabi karena kita ketinggalan 2 kali ya, karena listrik harus dimatiin karena hujan deras sehingga kita nggak bisa belajar. Ya. Musa sudah mati. Belum. Tetapi pengaruhnya tidaklah mati. Keren ya. Musa mati tetapi pengaruhnya tidak mati. Kebaikannya, nah ini Bapak baca. Pengaruh itu akan hidup terus, akan tetap nyata di dalam hati bangsanya. Kenangan kehidupan Musa yang suci dan tidak mementingkan diri itu akan lama diingat. Dengan kuasa yang diam-diam dan membujuk akan membentuk kehidupan mereka sekalipun yang telah melalaikan kata-katanya yang hidup. Sebagaimana cahaya matahari yang sudah terbenam menerangi puncak-puncak gunung, sudah sang surya. Kata terakhir apa? Tolong kata-kata terakhir putus. Sebagaimana cahaya matahari yang sudah terbenam menerangi puncak-puncak gunung, lama yang sesudah sang surya itu tenggelam di balik bukit-bukit, demikian pula hasil usaha orang yang bersuci, bersih, dan baik akan memancarkan terang kepada dunia ini lama setelah orang-orang itu meninggal dunia. Tanpa nisan, tanpa tanda, tanpa tahu di mana Musa Tanpa itu penghormatan. dikubur. Tetapi yang diingat Jenazahnya itu jenazahnya nggak tahu. Tetapi yang diingat adalah tabiat dari karakternya Musa. karakter dari Musa yang tidak mementingkan diri sendiri. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama adalah karakter, ya. Jadi bukan namanya meninggalkan nama terus ditulis di nisan gitu. Oh, namanya ini. Tapi paling diingat itu adalah karakter orang tersebut. Yang diingat orang-orang apa? Pekerjaan Musa, kata-kata Musa, teladan hidup Musa, itu hidup terus. Di Mazmur 112 ayat 6 dibilang, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Sementara mereka dipenuhi oleh kesedihan atas kehilangan pemimpin itu, orang banyak mengetahui bahwa mereka tidaklah ditinggalkan seorang diri. Karena masih bisa melihat tiang awan yang berhenti di atas kemah pertemuan pada siang hari, dan tiang api waktu malam hari. Merupakan satu jaminan bahwa Tuhan masih tetap menjadi penolong dan pemimpin mereka jikalau mereka mau berjalan pada jalan perintahnya. Sekarang Yosua adalah pemimpin Israel yang diakui. Ia telah dikenal terutama sekali sebagai seorang serdadu. Dan kesanggupan serta talenta-talentanya sangat berguna sekali, terutama dalam saat seperti ini dalam sejarah Israel. Bersemangat, berpendirian dan tabah, cekatan, tidak bercela, tidak mengingat kepentingan diri dalam penjagaannya terhadap mereka yang telah diserahkan ke dalam tanggung jawabnya, dan di atas segala sesuatunya
diilhami oleh satu iman yang hidup kepada Tuhan, demikianlah tabiat orang yang telah dipilih ilahi untuk memimpin bala tentara Israel memasuki tanah perjanjian itu. Selama pengembaraan di padang gurun, ia telah bertindak sebagai seorang perdana menteri kepada Musa. Dan oleh ketulusannya yang diam-diam dan tidak berpura-pura itu, keteguhannya pada saat orang lain bimbang, ketetapan hatinya untuk mempertahankan kebenaran di tengah-tengah bahaya, ia telah memberikan bukti akan kelayakannya untuk menggantikan Musa. Siapa itu yang menggantikan Musa, Jo? Yosua. Ya. Bahkan sebelum ia dipanggil kepada kedudukan ini oleh suara Tuhan. Yosua itu mampu berdiri di antara 12 orang, ya. Dia sama Kaleb berani menanggung resiko untuk mengatakan yang benar, ya. Ya. Waktu diminta untuk memata-matai tanah Kanaan, ya. Ingat ya, saat itu Yosua berani mengatakan yang benar, melawan dari pendapat mayoritas, dan melawan juga terhadap apa yang dipikirkan oleh Bani Israel yang takut dan membenci, ya, takut dan membenci, ya, takut kebenaran dan membenci dari, ya, membenci siapa? Membenci apa yang dilakukan, perlindungan yang diberikan oleh Bapa itu dibenci, ya. Dengan disertai rasa cemas dan tidak percaya kepada diri sendiri, Yosua telah melihat ke depan ke tugas yang ada di hadapannya. Tetapi rasa takutnya hilang oleh ada jaminan dari Tuhan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, Yosua itu mirip namanya siapa di rumah ini? Josia. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai Josia. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Josia. Menyertai Papa, menyertai Mama, menyertai Daryl, ya, Menyertai kakak. menyertai kakak dia. Ya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan Josia dan tidak akan meninggalkan Josia. Ya, sama toh? Josia lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Oh, mau Jo? Iya, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Josia, Joshua, ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakinya Joshua, kuberikan kepada Joshua seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sampai kepada puncak-puncak Libanon di kejauhan, sampai kepada pantai laut Samudera Besar, dan terus jauh sampai ke tepi sungai Efrat di sebelah timur. Semuanya itu akan menjadi milik mereka. Lebanon, kita tahu ya, kemarin Lebanon itu ternyata yang garis keturunannya dari mana? Lebanon, Kanaan. Kepada janji ini ditambahkan nasihat. Hanya Josia. Ini yang ayat hafalan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan
seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Petunjuk Tuhan adalah janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa untuk memperkatakan. Jadi kalau memperkatakan itu apa? Ngomong kan, ya? Ngomong. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi Taurat ini nggak cuma kita baca aja. tapi kita renungkan ya. Saat ini kita juga sedang membaca kisah yang disarikan dari kitab Bilangan ya. Number ya. Ulangan ya. Deuteronomy 22. 20 berapa itu? Oh, itu bilangan. Number lah. Nggak sopan. Deuteronomy ulangan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang selalu memberi keberuntungan kepada kita? Wah, Tuhan, karena kita tidak menyimpang kanan dan ke kiri. Ya, kalau berarti Bapak ini selama hidup ini selalu beruntung karena Bapak tidak menyimpang kanan dan ke kiri, ya kan? Keberuntungan tuh. Waktu Bapak mendirikan rumah ini beruntung tuh, dikasih keberuntungan. Bener loh, yang Bapak pikiran gimana ini? Dapat. Bisa nggak keberuntungan bisa 3 kali berturut-turut? Nggak mungkin. Keberuntungan sampai 3 kali berturut-turut itu nggak mungkin. Karena Bapak percaya sama tuntunan Tuhan ke tempat ini, itu karena dituntun sama Tuhan. Bangsa Israel masih tetap berkemah di tepi sebelah timur. tapi bukan berarti kalau kita dapat kutuk, bukan berarti kita nyimpan. Nah, tetapi kalau kita dapat kutuk itu bukan berarti, karena ada kemungkinan Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai oleh setan, karena Tuhan yakin bahwa kita mampu melewati ujian itu, ya. Sama seperti waktu siapa? Job, ya. Siapa itu Job itu? Ayub, ya. Dan nanti di akhir zaman itu diuji karena Tuhan yakin akan lulus. Bangsa Israel masih tetap berkemah di tepi sebelah timur Sungai Yordan. Jadi timur itu berarti di mana? Timur berarti di sebelah kanan ya. Jadi jalannya dari sebelah kanan mau nyebrang ke sebelah kiri. Kalau di peta ya, kita bayangin dari sebelah kanan dari timur mau nyebrang ke barat kan? Ya. Ya. Nah, di seberangnya Sungai Yordan itu adalah tanah Kanaan. Jadi yang menjadikan batasnya itu yang menjadi penghalangan pertama untuk menduduki Kanaan itu adalah sungai itu. Sungai yang cukup lebar ya. Lebar banget itu. Bangkitlah merupakan perintah yang pertama dari Tuhan kepada Yosua. Seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tidak ada petunjuk yang diberikan mengenai bagaimana caranya mereka harus menyeberangi sungai itu. Namun demikian Yosua mengetahui bahwa apa saja yang diperintahkan Tuhan, ia akan mengadakan satu jalan bagi umatnya untuk dapat melaksanakannya. Dan dengan iman seperti ini, pemimpin yang berani itu dengan segera mulai mengatur perjalanan mereka.
Beberapa mil di seberang sungai itu, tepat di seberang tempat di mana orang Israel berkemah, terdapat kota Yeriko yang berbenteng besar dan kuat. Jadi setelah ada sungai, terus ada Yeriko. Kota ini sesungguhnya merupakan kunci ke seluruh negeri itu dan merupakan satu penghalang yang hebat kepada sukses Israel. Oleh sebab itu, Yosua telah mengutus 2 orang muda sebagai mata-mata untuk mengunjungi kota itu dan memeriksa keadaan sehubungan dengan penduduknya, sumber penghasilannya, dan kekuatan benteng-bentengnya. Penduduk kota yang merasa curiga dan gentar selalu siap siaga, dan kedua mata-mata itu berada di dalam bahaya besar. Namun demikian, mereka diselamatkan oleh Rahab, seorang perempuan Yeriko, dengan bahaya keselamatan hidupnya sendiri. Sebagai balas budi baiknya, mereka memberikan kepadanya satu janji bahwa ia akan dilindungi apabila kota itu direbut kelak. Kedua mata-mata itu kembali dengan selamat dengan membawa kabar. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini itu gemetar menghadapi kami. Kepada mereka telah diberitahukan di Yeriko bahwa sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Taberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumbas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Mata-mata itu mendengar ya, bahwa orang di kota Yeriko itu sudah mendengar kemenangan-kemenangan dan bagaimana Tuhan itu membawa mereka keluar dari Mesir, menyeberangi laut Taberau. Ya. Jadi mereka jadi takut juga. Perintah-perintah sekarang diberikan untuk bersiap maju. Orang banyak itu harus menyediakan persediaan makanan untuk selama 3 hari. Jadi sebenarnya tujuan utama itu gak cuma nyebrang mah, tapi juga mau menyerang, mau mengambil ya, kalau menyerang itu mau mengambil yang diserahkan Tuhan. Enggak dijelasin toh. Jadi dikompletin di situ. Ini cuma ringkasan. Jadi sebenarnya bukan menyerang ya, tapi mengambil yang sudah diserahkan Tuhan, yaitu kota Yeriko kepadanya. Nah, semua orang dengan segenap hati ikut dalam rencana pemimpin mereka dan menjanjikan kepadanya bahwa mereka menaruh percaya kepadanya dan akan membantu dia. Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Wah, ini benar-benar kondisi yang beda sekali ya, yang kita dengar saat masih dipimpin Musa. Di posisi ini, anak-anak atau Bani Israel ini benar-benar menaruh kepercayaan pada Yosua. Beda ya kalau sebelumnya ya. Sebelumnya itu penuh dengan persungutan. Dengan meninggalkan perkemahan mereka di hutan pohon penaga di Sitim, bala tentara itu turun sampai ke perbatasan sungai Yordan. Namun demikian,
Semua orang mengetahui bahwa tanpa pertolongan ilahi, mereka tidak dapat mengharapkan untuk dapat berjalan melaluinya. Pada waktu ini musim semi, salju yang mencair dari gunung-gunung telah menjadi air sungai itu meluap sampai ke tepinya. Jadi apa? Ternyata di situ itu ada gunung-gunung yang di atasnya itu ada apa? Api. Salju. Salju. Api tadi apa? Hah? Nggak ada. Ada musim semi. Jadi waktu musim semi itu adalah waktu di mana bukan semi, bukan api, musim semi. Musim semi itu adalah dari musim dingin mau ke musim panas, di mana di situ saljunya mulai apa? Mencair. Dan salju yang mencair itu dinamain apa kemarin itu pelajarannya? Jo, kemarin dikasih tahu. Ada gambar yang dari kakak itu. Dari salju jadi air itu ada aliran apa? Glacier. Jadi sungai Yordan itu adalah aliran dari glacier yang mencair dari gunung-gunung. Air es, ya, salju. Es, ya. Nah, biasanya sih air di sungai tersebut dangkal. Ya. Tetapi karena ada aliran glacier, sungai itu meluap sampai ke tepinya, jauh gitu. Sehingga tidak mungkin menyeberang di tempat-tempat yang biasanya dangkal. Biasanya dangkal itu. Oh, gitu. Makanya 81 km itu. Iya, masuk akal kan? Jadi saking banyaknya, sebenarnya sungainya itu nggak sampai gitu, dan orang masih bisa cari tempat-tempat yang dipakai banyak. Jadi yang tempat dangkal itu di dalam dong, karena meluap. Tuhan mengendaki agar penyeberangan Israel di atas sungai Yordan merupakan satu mukjizat. Yosua oleh perintah ilahi telah menyuruh orang banyak itu menyucikan diri mereka. Mereka harus meninggalkan dosa-dosa mereka dan membebaskan diri mereka dari segala kekotoran-kekotoran. Sebab besok, katanya, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Apabila mereka melihat tanda dari hadirat Tuhan yang dipikul oleh imam-imam, diangkat dari tempatnya di tengah-tengah perkemahan mereka dan bergerak maju ke sungai itu, maka mereka itu harus beranjak dari tempat mereka dan berjalan mengikutinya. Hal-hal sehubungan dengan penyeberangan ini secara terperinci telah diberitahukan lebih dulu. Dan kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh dihalaunya orang Kanaan. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Pada waktu yang telah ditentukan mulailah perjalanan itu. Tabut perjanjian yang dipikul di atas bahu imam memimpin bala tentara itu. Orang banyak itu telah diperintahkan supaya mundur, agar supaya ada jarak lebih dari setengah mil dari tabut perjanjian itu. Semua orang mengamat-amati dengan perhatian yang dalam apabila imam-imam itu bergerak maju ke tepi sungai Yordan. Mereka melihat imam-imam itu bersama-sama dengan tabut yang suci itu terus menuju ke air sungai yang deras dan mengamu itu, sampai kaki membawa tabut itu masuk ke dalam air. Kemudian dengan tiba-tiba arus pasang itu mundur ke belakang, sementara aliran air yang di bawah terus mengalir dan sungai itu pun menjadi kering. Ingat apa? Jadi peristiwa yang sama ini
karena juga mirip ya, tapi dulu itu laut ya, laut Taberu. Wah itu laut itu tinggi banget, tapi kalau ini nggak terlalu Laut Merah. laut merah. Ya bener itu. Kalau ini sungai. Itu laut beneran itu. Ini sungai ya. Sungai yang kebetulan banjir, kemudian tiba-tiba Nggak kebetulan memang waktunya banjir. Oh iya waktunya karena ada glacier ya. Memang musim semi kayak gitu. Dan, awal musim semi. Dan oleh perintah ilahi imam itu maju ke tengah-tengah sungai dan berdiri di sana, sementara seluruh bala tentara itu turun dan menyeberangi sungai itu. Dengan demikian terkesanlah kepada pikiran segenap Israel kenyataan bahwa kuasa yang telah menahan air sungai Yordan itu adalah kuasa yang sama yang telah membelah laut Merah. Taberau bagi leluhur mereka 40 tahun Laut sebelumnya. Merah. Taberau itu mungkin artinya merah. Itu Apabila nama zaman dulunya iya. mungkin. Sekarang namanya Laut Merah. Kan nggak ada tuh namanya merah di sana kan, bahasanya Tetap merah biru. itu apa? Mungkin apa? Red Sea. Nah, ini mungkin Taberau itu adalah bahasa aslinya dari merah. Taberau Sea. Gitu ya. Jadi Bisa jadi. ya pasti. Karena di peta juga tertulis Red Sea. Kalau kita bilangnya Laut Merah, di sini bilangnya Laut Taberau. Berarti Taberau sama dengan red sama dengan Dicari lah. merah. Tidak tahu ya. Itu kejadiannya 40 tahun sebelumnya ya. Jadi ini lama. yang mengalami sekarang itu ada orang-orang yang baru lahir menyeberang. Ya. Kalau dulu mereka belum lahir, tetapi sekarang yang menyeberang hanya Yosua dan Kaleb yang pernah menyeberangi. Tapi ini masih muda-muda. Ya kan? Kan keturunannya udah banyak yang mati toh. Selama 40 tahun. Bukan banyak, semuanya mati. Bahkan Musa pun mati sebelum menyeberang. Sedangkan yang bisa menyeberang hanya keturunan yang lahir selama 40 tahun itu. Kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi mereka itu anak-anak usianya di bawah 40 tahun itu. Kecuali Kaleb dan Yosua. Ya. Coba di bawah 40 tahun, coba bayangin. Kayak Mama, Josia, Daryl, ya kan? Ya kan? Sedangkan yang di atas 40 tahun hanya Kaleb dan Yosua saja yang nyebrang. Coba bayangin. Imam-imamnya pun Eliezer lah imamnya. Itu juga masih muda. Oh, coba. Pastinya. Iya ya. Segera setelah tabut itu tiba di tempat yang aman dan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, saat itu juga air yang tertahan itu yang sekarang dilepaskan telah mengalir kembali sebagai satu arus deras yang tidak dapat ditahan pada seluruh sungai itu. Generasi-generasi mendatang tidak dibiarkan tanpa saksi kepada mukjizat ini. Sementara imam-imam yang memikul tabut perjanjian itu masih berada di tengah-tengah sungai Yordan, dan 12 orang yang telah dipilih sebelumnya, satu orang dari masing-masing suku telah mengambil sebuah batu dari sungai itu, tempat di mana imam-imam itu berdiri, dan membawanya ke seberang. Batu-batu ini harus didirikan sebagai satu tugu peringatan di tempat perkemahan mereka yang pertama di seberang sungai itu. Orang banyak diperintahkan untuk mengulangi kembali kepada anak cucu mereka akan cerita kelepasan yang Tuhan telah diperbuat bagi mereka, sebagaimana yang dikatakan Yosua, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Takut itu percaya ya, percaya akan Tuhan saja yang mimpin.
Inilah bacaan dari sejarah para nabi yang paling tidak meringkas ya, yang dua hari kita nggak rekam itu, nggak bahas juga. nggak bahas juga. Jo, matiin lampu Jo, papa udah selesai baca Jo. Ternyata peristiwa ini sangat penting ya, kita kadang-kadang lupa ya. Coba kita kadang-kadang lupa peristiwa yang ini, dan kita lupa juga bahwa airnya itu membelah sama seperti kejadian di Laut Merah. Dan dibilang di situ kita harus itu bukan sungainya itu bukan memang lebar banget, tapi itu karena memang lagi lebar. Bukan sungainya lebar banget gitu, bukan. Karena memang lagi banjir. Sedang lebar. Nah, kalau banjir ya memang bisa kemana-mana ya. Bisa luang aja sih bisa. Yang luang aja bisa tenggelam. Nah begitulah bacaan dari sejarah para nabi. Besok kita lanjutkan untuk belajar pagi versi anak-anak, malam kita belajar versi dewasa lagi. Mari kita To God to be glory. berdoa dan doain papa ya yang saat ini Ulang 54 tahun papa. Kok kacau banget rasanya loh, kayak baru kemarin papa. Karena memang caranya pendek sih. Karena sekarang sudah 2024. Mama yang doain atau Josia mau doain papa? Papa ulang tahun. Anak yang paling menyayangi papa. Anak-anak lah. Daryl berarti. Anak-anak. Nah, anaknya papa siapa? Nah iya. Kan di sini paling iyalah. Masa bohongan nih piye? Hah? Anaknya mama ya Mas sama Josia sama Iyalah. kakak. Josia, Mas kakak. Masa enggak? Iya toh. Kan anaknya 3. Udah Mas ya. Alasannya udah selesai lah. Paling gede kakak. Ya berdoa. Ya udah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak hari ini yang telah belajar kembali tentang perjalanan pertama Yosua memimpin bangsa Israel. Lalu kami sekarang lebih mengerti lagi Bapak tentang menahan diri dari bangsa Israel dan Yosua Bapak, di mana mereka menyeberanginya dan menyeberanginya hanyalah orang-orang muda keturunan dari orang-orang yang menyeberangi Laut Merah Bapak, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan mungkin ada lain lagi. Dan terima kasih Bapak atas hari ini. Nah, dengan telah melakukan aktivitas yang kau izinkan untuk terjadi Bapak, dan hari ini juga mulai dari sore ini Bapak telah bertahun tahun Bapak agar Bapak bisa menjadi kepala keluarga yang bisa memimpin keluarganya ke jalan yang benar. Dan terima kasih Bapak atas hari ini, dan saya mau beristirahat dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Mas Dero. Papa. Selamat